banyak kegiatan yang unik. Salah satunya adalah makan-makan di kuburan. Apa sebenarnya yang dilakukan dan apa manfaatnya bagi masyarakat banyak dan bangsa Indonesia? Mari kita panggil Lisa Fergiano. Lisa, terima kasih. Halo, apa kabar? Baik. Selamat datang, silakan duduk. Nanti soal makan-makan di kuburan saya akan tanyakan. Tapi sekarang saya mau tahu, karena Anda katanya adalah penggagas underground secret dining. Ya, betul. Ini apa sebenarnya? Awal mulanya sederhana konsepnya. Saya ingin mengajak teman-teman dekat yang suka makan, kebetulan saya suka banget makan, untuk menikmati makanan-makanan rumahan khas Indonesia. Kebetulan ketika saya lagi mencari-cari ide, di tahun 2009 itu di seluruh dunia lagi gencar sekali sebuah gerakan underground dining atau guerrilla dining. Ketika krisis melanda di Eropa dan di Amerika, orang-orang mulai mengurangi konsumsi makan di restoran. Kemudian chef-chef muda atau orang-orang yang punya bakat memasak itu mungkin nggak punya cukup uang untuk membuka sebuah restoran. Jadi mereka biasanya buka restoran jadi-jadian di bawah basement rumah. Restoran jadi-jadian itu maksudnya apa? Iya, jadi nggak terdaftar. Iya, nggak terdaftar secara resmi sebagai restoran. Mungkin di rumahnya mereka, di apartemen atau di basement apartemennya mereka. Itu disebut underground secret dining. Dan biasanya mereka nggak pernah kasih tahu tempat itu di mana untuk alasan keamanan. Untuk alasan keamanan. Oh, jadi ngumpet-ngumpet ini? Iya, guerrilla tadi. Guerrilla, makanya dibilangnya underground, guerrilla dining. Ini menarik sekali. Underground secret dining atau bergerilya juga ya, makan sambil bergerilya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan tentang Lisa berikut ini. Baik, berangkat dari pengalaman ya, ketika krisis kemudian banyak chef yang hebat-hebat sebenarnya anak muda, tapi mereka tidak mampu atau tidak kuat untuk bayar tempat, kemudian mereka melakukan gerilya dengan mengadakan kegiatan makan-makan atau restoran jadi-jadian. Nah, ide itu kemudian yang muncul ketika Anda kembali ke Indonesia. Iya, jadi waktu itu saya lagi ada di Jakarta. Kemudian saya pikir kalau mengajak teman-teman makan makanan rumahan mungkin tidak begitu menarik, karena menurut mereka apa bedanya sama makanan rumah di rumah. Tapi yang ingin saya tampilkan adalah Jakarta kan adalah melting pot dari berbagai macam suku di Indonesia. Tapi seringkali kita tidak begitu mengenal suku-suku yang ada, bahkan cenderung menciptakan sebuah stereotip tanpa mengenal lebih dalam. Dan menurut saya makanan itu adalah bahasa universal yang bisa meleburkan, menyatukan juga dan meleburkan perbedaan. Saya lihat banyak sekali ibu-ibu rumah tangga dari berbagai macam latar belakang suku tinggal di Jakarta, jago masak-masakan daerah mereka. Kenapa nggak saya angkat cerita mereka, keahlian mereka, kemampuan mereka? Jadi lewat acara underground secret dining itu saya selalu biasanya awalnya saya undang teman-teman dekat dulu. Saya dekati teman baiknya ibu saya sendiri. Dia tuh jago sekali masak-masakan yang sudah aneh-aneh gitu, yang langka. Jadi ini harus makanan Indonesia? Makanan Indonesia dari berbagai macam suku yang ada. Siapa orang-orang yang Anda hubungi? Apakah ada kriteria tertentu? Ada. Harusnya bukan orang terkenal. Kemudian kedua, saya nggak pernah diundang. Iya, alasannya karena ya tantangan buat saya untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada itu. Bukan hanya untuk mencari nama aja, tapi sebenarnya nama Indonesianya itu, jiwanya, makanan yang harus muncul, yang harus keluar. Dan biasanya ibu-ibu rumah tangga itu kan jago banget mengolah, dan kadang-kadang mereka nggak punya akses untuk tampil, akses untuk membuat mereka percaya diri. Jadi Anda mengundang ibu rumah tangga yang pandai memasak, kemudian Anda undang teman-teman untuk menikmati masakan ibu ini. Itu. Iya. Tapi di tempat yang tidak lazim. Ya? Betul sekali. Bahkan saya dengar orang yang Anda undang itu sampai detik-detik terakhir tidak tahu di mana acaranya berlangsung. Nggak tahu.
Terus kapan mereka boleh tahu tempatnya? 2 hari sebelum acara, ketika mereka mendaftar, mengkonfirmasi pembayaran. 2 hari sebelum acara itu saya sebar petunjuk lokasinya, tapi mereka masih belum tahu makan apa. Sampai di hari belum tahu makan apa, belum tahu tempatnya di mana, tapi sudah harus bayar. Iya. Orang gila saya lihat ini. Tahu ikut acara Anda ini. Justru itu tantangannya, Bung Andi, karena saya memiliki tantangan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda setiap kali acara. Dan itu banyak yang berminat? Selalu full, waiting listnya bisa sampai 60 orang. Jadi hanya dalam 24 jam itu selalu habis, terjual. Dan yang sangat membanggakan sekali adalah awalnya saya pikir yang datang itu kebanyakan orang tua atau yang sudah dewasa. Tapi anak-anak kuliahan, kemudian datang. Dan emang mahal atau tidak ini? Cukup mahal kalau untuk ukuran restoran. Tapi itu masih mahal. tetap ada juga. Tetap datang karena harganya ini adalah saya mendatangkan bahan-bahan bakunya itu semua dari daerah. Oke, yang paling murah kira-kira berapa per orang? Sekitar 148.000 per orang. Iya, tapi itu tahun 2009. Kalau dihitung inflasi sekarang ya. Kalau sekarang boleh tahu? Saya kan buat acara terbaru 15 Februari 2015 ini, tapi Underground City Dining sudah saya tutup serinya. Saya sekarang akan memperkenalkan sebuah konsep baru mengenai teritori rasa Indonesia dengan menggunakan kopi sebagai titik awal diskusi. Wah, ini menarik kopi karena saya dengar banyak kegiatan yang dilakukan untuk petani-petani kopi ya. Tapi saya masih penasaran soal Underground Secret Dining ini tadi. Karena makanannya tidak diketahui, tapi bayarannya diketahui ya. Nah, yang saya khawatir, saya udah bayar mahal, kemudian yang ada sego pecel. Iya. Itu kan nggak usah harus bayar mahal itu. Betul sekali. Jadi waktu itu pernah saya. Ini benar kejadiannya? Enggak. Jadi makanan Bangka, kita mendatangkan jamur pelawan dari Pulau Bangka yang harganya itu 1,5 juta per kilo. Ya, dan itu salah satu keanekaragaman pangannya Indonesia, tumbuh liar di bawah pohon pelawan. Tapi untuk mencari makanan ini susah sekali. Siapa yang mau bayar 150.000 hanya semangkuk kecil? Untuk 150.000 itu semangkuk kecil itu? Iya. Nggak jadi deh, biar ada berapa. Tapi memang ya ada harga ada kualitas. Tarafnya murah dan kenyang. Ya. Anak-anak kos. Anda mengajak mereka makan di tempat-tempat yang sebelumnya dirahasiakan. Iya. Dan tempat-tempat ini tidak lazim ya? Kebanyakan nggak lazim. Oke, salah satu di antara yang saya dengar makan di kuburan.